Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adarmawan sebagai Koordinator Kepala Bidang Polhukam. Menyikapi perbincangan yang ada dalam kampus perihal surat edaran, maka kami dari BEM Unsil mewawancarai pihak rektorat bersama Ketua BEM Universitas Siliwangi. Silakan cek video tersebut. Ini Pak, terkait memang dari himbauan yang khususnya dari hasil rapat tadi yang memang istilahnya belum disahkan dan juga belum ditandatangani. Terdapat beberapa poin yang istilahnya menjadi pertanyaan bagi mahasiswa. Dan juga yang pertama mungkin apakah benar Pak untuk perkuliahan atau misalkan stay di rumah itu sampai tanggal 30 Mei Pak? Ya, jadi gini, saya kan dapat informasi dari PKI. Oh iya Pak. Ya, Pusat Administrasi Informasi dan Edukasi. Nah, mereka mendaftar mahasiswa yang katakan pulang kampung. Ya. Kan harusnya juga pulang kampung gitu. Oh Ya kan belajar di rumah kan gitu. Ya, ya namanya juga belajar di rumah kan, kenapa itu? Tapi mungkin ada dosen juga yang salah pengertian. Salah pengertiannya udah bahwa kebijakan rektor itu jadi bisa pulang kampung gitu kan, jadi libur gitu kan, padahal bukan diliburkan kan gitu. Nah ternyata di data itu kemarin itu sampai 1.000 lebih lah gitu ya, mahasiswa yang pulang kampung. Nah kalau pulang kampung ya mereka kan secara kondisi itu nanti kalau pulang ke sini bagaimana gitu kan. Iya, mungkin bisa tercemar di tempat itunya, apalagi apalagi peralatan kita terbatas segala macam kan, kondisinya juga seperti itu. Nah maka melihat kondisi seperti itu, ya paling tidak kan harus nambah lagi, ya 2 minggu paling tidak kan, tadinya begitu. Nah tapi setelah pertimbangan yang lain-lain tadi kan, daripada tanggung-tanggung, termasuk juga kan bagaimana mengurus mahasiswa yang tidak pulang. Ya kan harus beri makan gitu kan, beri makan apa dijamin lagi 30 yuran kan gitu. Jadi bagaimana yang pulang kan sudah jelas, yang tidak pulang bagaimana. Terus nanti kalau pulangnya mereka ke sini bagaimana juga kan, tindakan kita kan itu sudah harus dipersiapkan ya. Nah oleh karena itu ya kita mengambil keputusan sudahlah seperti mengikuti nasional, karena kita juga sudah nasional kan dari BNPB itu ya. Nah dari BNPB itu sampai 29 Mei kan, tapi kita kan ujiannya mungkin ya sampai 30 beda sehari. Mereka kan mulai juga 27 Februari kan, kalau kita kan Maret 16. Jadi sehari. Terus juga itu sudah diikuti, bukan diikuti, itu sudah dilaksanakan juga oleh yang besar-besar. UI 4 itu sudah sampai akhir semester. Sampai ya, nah ternyata ya keputusan semua setuju bahwa sampai 30 Mei. Ya. Fasilitas Pak yang itu mungkin akan segera ditindaklanjuti Pak, yang terkait wastafel itu Pak, yang Iya, jangan wastafel itu alat untuk scanner saja. Kita kan membelinya 6 atau 5 kan. Ya tapi ketersediaannya belum ada tersedia. Ada susah barang, susah sekali. Dan itu malah diborong oleh bank yang harganya asal 450.000 tadi disampaikan oleh orang ketua itu. Ya. Sekarang jadi 3-4 juta. Tiba-tiba datang bank sudah tidak mau jadi kan, mau bayar 45 juta itu, 3-4 juta itu. Ternyata bank duluan 7,5 juta. Ya sudah kita kawal. Dan ini adalah video wawancara BEM Unsil bersama Ketua PKIE selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan terkait sikap dan langkah Universitas Siliwangi dalam pencegahan virus COVID-19. Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Ketua PKIE Universitas Siliwangi untuk penyampaian sikap dan langkah pencegahan COVID-19 untuk di lingkungan Universitas Siliwangi. Mungkin Bapak bisa jelaskan sikap dan langkah PKIE sendiri untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih. Jadi kita di tim PKIE, kebetulan saya sebagai ketuanya, yang pertama adalah menyusun protokol kewaspadaan untuk seluruh sivitas Universitas Siliwangi. Kenapa ini kita lakukan? Karena Universitas Siliwangi itu kalau dihitung-hitung kurang lebih masyarakat yang ada di Unsil itu kurang lebih 14.000 orang. 14.000 orang itu terdiri dari kurang lebih 13.000 mahasiswa dan 1.000 pegawai lah, dosen, teknik, termasuk dengan lapangan. Nah, 14.000 orang ini mobilitasnya cukup tinggi. Apalagi kita tahu mahasiswa Unsil banyak yang dari luar daerah, tetapi dalam tanda petik luar daerahnya dekat dengan Tasik.
Artinya dalam perjalanan sejam 2 jam udah nyampe. Nah, yang begini yang jadi masalah gitu ya. Sehingga kita menyusun protokol kewaspadaan seperti apa yang harus dilakukan ketika seorang keluar dari kampus atau keluar dari Tasik dan nanti akan kembali ke kampus atau ke Tasik gitu. Itu yang kita susun pertama. Termasuk juga protokol kesehatan itu mengatur seandainya dengan sangat terpaksa ada satu kegiatan akademik yang tidak bisa ditangguhkan, ya, harus dilakukan, maka itu kita atur seperti apa. Nah, sekarang menyangkut yang kedua, yaitu masa belajar di rumah. Ya, pimpinan mengambil sikap. Pertama, waktu minggu lalu, kondisi minggu lalu kan beda dengan sekarang ya. Nah, pada kondisi minggu lalu, kita masih dalam kewaspadaan saja. Artinya waspadanya tidak terlalu genting-genting amat lah minggu lalu gitu. Sehingga rektor mengambil kebijakan waktu itu belajar di rumah kita berlakukan sampai tanggal 31 Maret. Surat edaran yang pertama. Begitu surat itu keluar, sehari setelah keluar itu muncul surat BNPB yang menyatakan siaga nasional bencana itu sampai tanggal 29 Mei. Kita belum menyikapi itu dulu, karena kita melihat situasi kondisi yang ada. Tetapi yang masalah adalah ketika surat edaran pertama muncul, 3 jam setelah surat edaran pertama muncul, hampir 1.000 mahasiswa keluar dari Tasik. Ini di luar prediksi kita, karena kita berpikir mahasiswa sudah paham bahwa belajar tanpa tatap muka itu artinya dalam tanda petik stay di kos, stay di rumah kalau yang punya yang di rumah orang tua, tapi kalau yang kos stay di Tasik lah gitu. Ya. Tetapi di luar dugaan, angkanya ada di saya lengkap semua, hampir 1.000 orang. Nah, sampai kemarin, kemarin, atau 2 hari yang lalu, jam 6 sore, berarti hari apa ya? Hari Minggu. Sampai hari Minggu jam 6 sore, ternyata yang melapor hampir 1.800. Sudah keluar dari Tasik. Dan celakanya, dari 1.700 sekian lah ya, 1.009 orang pulangnya ke zona merah. Langsung tadi yang saya dapat dari Bapak jadi perihal kedatangan yang mungkin. Oh, yang tadi saya tulis kedatangan nanti ya. Nah, kedatangan kita memang sudah menyiapkan di protokol itu, termasuk di laporan kemarin Rapim juga, bahwa hari ini saya dengan kerjasama dengan Rektorat BUK ya, Kepegawaian dengan Umum, sedang merancang dan mempersiapkan alat untuk sanitizer yang portable gitu lah. Jadi mungkin kita akan coba dulu menyiapkan yang mau masuk rektorat itu di gerbang masuk itu sudah otomatis dengan sensor gerak. Setiap masuk keluar, Nah, kita lagi ngitung, ada yang harganya satuannya 7 juta, ada yang satuannya 1,5 juta dan sebagainya. Permasalahan sekarang, alat itu mungkin gampang kita bikin. Yang masalah adalah cairan yang susah kita cari. Tetapi saya katakan kepada rektor, Pak, saya siap berusaha mencari alat bahan-bahan itu. Jadi untuk penyemprotan sendiri Pak, kan selama bulan Maret, April, Mei, 3 bulan. Kira-kira dalam 3 bulan ada berapa kali lah? Nah, yang minggu ini tim PKI lah yang turun semua. Jadi giliran tiap hari di tiap unit-unit di fakultas. Mulai minggu depan, penyemprotan dilakukan oleh fakultas masing-masing sesuai kebutuhan fakultas masing-masing. Jadi kita sudah bagikan alatnya ke fakultas masing-masing, setiap fakultas sudah punya, setiap unit sudah punya, kecuali mungkin yang unit yang kecil mungkin bisa digabung di rektorat beberapa gitu, pinjam ke rektorat gitu. Tapi kalau yang besar-besar oleh fakultas, masjid, itu pasti semuanya sudah saya bagikan dari 2 hari lalu atau 2 hari lalu kalau salah. Nah, tinggallah mereka nanti mungkin menghubungi saya dalam rangka mencari cairannya. Nah, saya punya channel-channel tertentu yang bisa dipakai. Mungkin ada masukan juga Pak dari mahasiswa Pak, mungkin dari Ormawa sendiri lah. Baik kan sekte mahasiswaan. Mungkin yang mahasiswa yang nggak pulkam pasti ke kampus Ormawa. Mungkin dari PKI sendiri ada penyemprotan untuk Ormawa. Oh pasti, Aci. Ya. Ruang kemarin yang sudah kita seperti itu baru ruang BEM dan BLM kan, karena memang include di ruang gedung rektorat. Kalau nggak salah Ormawa itu kan dekat perpustakaan ya. Berarti jadwalnya di hari disatuin mungkin yang sama. Jadi kan saya hari ini sisi sini, finishnya di sini. Nah gitu kan. Ini saya tunjukkan jadwalnya. Nanti saya tidak menyebutkan nama Ormawa karena saya tidak tahu lokasinya di mana.
Tetapi setelah dapat informasi, oh Pak itu dekat perpustakaan, berarti nanti gabung dengan perpustakaan. Oh berarti hari Kamis. Nah, nanti perpustakaan itu punya. Minggu depan perpustakaan itu harus nyemprot sendiri, punya. Nanti Ormawa kalau mau boleh pinjam. Kalau mau dari Ormawa sendiri mau minjem, boleh. Bapak mungkin boleh ke saya, di saya nanti di standby kan yang 3 ini di standby di saya di PKIE. Tetapi tiap unit nanti punya. Gitu. Boleh bang. Ya. Cuma yang kita tidak jamin itu bahannya kalau bisa cari sendiri. Pak susah nyari, jangan cari yang gampang. Apa yang gampang? Pokoknya semua cairan pembersih lantai bisa digunakan. Mungkin tadi Pak perihal yang 1.800 kan, mahasiswa yang pulang. Hari ini lebih banyak di atas 2.000 malah. Mungkin nambah ya. Pasti nambah. Nah perihal nanti ketika ada nggak bakal langsung 1.900 datang, ya, Pak. Ya. Mungkin bertahap juga. Ya. Nah untuk pemeriksaan itu pasti bertahap. Tetap kita akan lakukan pemeriksaan. Mungkin kita katakanlah waktunya seminggu. Selama seminggu kita periksa. Oh iya. Full 1 minggu full. Kita akan siapkan kalau alatnya ada, sekali lagi ya, saya janjikan kalau alatnya minimal saya punya 6 aja scannernya. Kalau 6 itu 4 titik masuk kita ditambah 2 di Mugarsari ya, minimal 1 lah di Mugarsari. Nah masalah ketika 1, jadi kalau misalnya tetap masih punya 1, kita mohon pengertian teman-teman kalau harus antri diperiksanya gitu. Dan jangan ada yang ngomong lagi matak mah beli 5, yang nama 10, saya tadi perintahkan nama 12 itu begitu. Maka saya mohon melalui forum ini juga saya mohon kepada teman-teman mahasiswa yang punya channel, Pak ada teman saya mau dijual harganya sabaraha 3 juta dibayar aku saya ayeuna. Saya minta bantuan. Demi semua ya. Nah, saya 24 jam enggak, saya mulai biasanya jam 5 subuh saya mulai melayani sampai jam 11 jam 12 malam baru saya tidur, khusus untuk melayani ini.